dokter okupasi, kita bisa belajar apa sih pengaruh-pengaruh dari pestisida itu sendiri gitu, dan pestisida apa yang lebih baik dibanding dengan yang resikonya lebih tinggi begitu. Jadi ketika kita sudah mengerti hal itu, kita bisa memawas diri lah dengan lebih aware menggunakan APD gitu. Nah, ketika kita sudah mengalami PAK itu bagaimana penanganannya begitu ya. Dan PAK itu penyakit akibat kerja, ketika kita mengalami itu, yang bisa memutuskan apa itu penyakit akibat kerja adalah dokter okupasi. Yang mana untuk penyembuhannya itu atau penanganannya itu bukan ke BPJS Kesehatan, melainkan daripada BPJS eh, Ketenagakerjaan gitu kan. Nah, kemudian ada juga kemarin itu kita eh, ke FSP 2K ini juga kan ada di wilayah Sumsel gitu ya. Pernah saya berkunjung ke sana itu, masih banyak pekerja-pekerja yang jaminan sosial itu tidak diberikan oleh perusahaan gitu. Seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan gitu kan. Nah, jadi kemarin tuh ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, itu hanya hari pertama saja mereka ditanggung oleh perusahaan, tapi selanjutnya ditanggung oleh pribadi gitu. Jadi kita mencoba teman-teman di sana itu sekarang ini lagi memperjuangkan jaminan sosial ketenagakerjaan gitu. Jadi eh, dan salah satunya yaitu iritasi yang dialami teman-teman oleh teman-teman di sana itu, itulah kita sering melakukan komunikasi dan diskusi bagaimana penanganan-penanganan itu sendiri gitu. Jadi ya memang pekerjaan yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang pekerja perempuan gitu ya. Dan kita juga ketika pelatihan juga memberikan edukasi-edukasi bagaimana supaya tidak ada lagi pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja begitu. Karena itu kan juga salah satu kampanye kita ya untuk meratifikasi konvensi ILO gitu. Dan ya kita sama-sama tahu lah bagaimana dunia perkebunan itu, pekerja-pekerja perempuan kita itu ya masih satu dianggap lemah kan gitu kan, kemudian tidak memiliki pendidikan yang tinggi, jadi terkadang eh, perusahaan-perusahaan itu eh, dengan mudahnya ya kadang bisa membayar upah di bawah UMK gitu, karena status hubungan kerja itu tadi gitu yang tidak jelas, sehingga mereka bisa membuat aturan semena-mena. Itu dulu Mbak, kira-kira. Iya, iya. Iya, Mbak Devi, terima kasih. Iya, tadi memang banyak sekali ya Mbak Devi ya. Kalau kita bicara tentang perempuan gitu ya, apalagi bicara tentang eh, hak-hak maternitas perempuan ya, apalagi Ya, untuk di perkebunan. Tadi saya catat bahwa belum ada ya pembelian hak maternitas di perkebunan itu sendiri gitu, dan kebanyakan bekerja di perawatan gitu ya. Itu ya. dan juga perlunya kasih itu sangat penting buat teman-teman perempuan yang ada di sektor perkebunan gitu ya Mbak. Hmm. Oke, eh, pertanyaan kedua ya Mbak Devi ya. Tadi kan Mbak Devi juga sudah menyebutkan gitu ya bagaimana perempuan itu di sana bekerja sebagai ada yang PKWT dan segala macam gitu. Tapi ini pertanyaan saya adalah apakah buruh perempuan di perkebunan bekerja sebagai buruh tetap atau harian lepas gitu? Tadi memang udah disinggung gitu ya. Dan Hmm. bagaimana sistem target gitu? Sistem target atau basis panen gitu? Mengetahui penghasilan perempuan. Itu Ya, silahkan dijelaskan Mbak ya, terkait target. perbandingannya lebih besar pekerja perempuan itu dengan status yang kan BHL ya. Kemudian muncul dia Undang-Undang PP 35 itu jadi PKHL. PKHL yang mana perjanjian harian lepas itu maksimal hari kerja efektif itu dibatasi 20 HK gitu ya. Nah, 20 HK itu sudah maksimal. Tapi fakta di lapangan adalah ketika pekerjaan itu justru jarang yang mencapai 20 hari kerja. Bahkan satu bulan itu
5 hari, 10 hari, 15 hari gitu. Jadi kalau kita bilang penghasilannya pasti jauh akan daripada UMK gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara target kerja, ini perusahaan ini kan pandai gitu ya. Dia tidak bisa menentukan target apa sih begitu. Ketika menurut mereka yang menguntungkan adalah satuan hasil, mereka gunakan satuan hasil. Ketika mereka merasa beruntung menggunakan satuan waktu, mereka gunakan satuan waktu. Seperti contoh, ada tuh teman-teman di Sumatera Selatan, itu kita kita anggap aja itu 1 hari kerja 150.000. Contoh dengan target eh, 30 piringan yang harus dibersihkan gitu. Nah, ketika target itu tidak tercapai, nah satuan waktu itu kan tidak digunakan gitu. Nah, padahal dalam kondisi piringan itu belum tentu eh, sedikit kotorannya gitu. Bisa jadi rumput itu tebal gitu. Bangin ada dalam waktu 7 cuma bisa melakukan 14, menghasilkan 14 piringan atau 14 batang pohon sawit gitu. Nah, itu kan lebih kecil dia. Jadi hitungannya satuan apa? Satuan hasil gitu kan. Nah, itulah kadang-kadang yang seperti itu, ketidakjelasan target kerja atau jenis pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan gitu. Untuk PKWT sendiri, semenjak kita adanya PP 35 ini, memang ada kesulitan tersendiri ketika kita, bukan kesulitan ya, sebenarnya tantangan tersendiri ketika kita ingin memperjuangkan status hubungan kerja gitu ya. Eh, Mereka tidak punya perjanjian kerja, kan begitu. Nah, sebelum adanya PP 35 ini kita masih eh, bisa dibilang mudah lah untuk memperjuangkan status hubungan kerja karena di Undang-Undang 13 2003 itu kan kalau dia 21 hari eh, kerja selama 3 bulan berturut-turut itu bulan keempat otomatis menjadi PKWTT gitu. Nah, kalau sekarang karena sistem kontrak ini yang eh, eh, ketika nanti sudah 4,9 tahun tiba-tiba diputus hubungan kerja kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa memperjuangkan status itu gitu. Tapi tidak lepas daripada itu perjuangan-perjuangan kita untuk pekerja perempuan tetap kita akan lakukan gitu. Itu Mbak. Iya. Iya, oke. Makasih Mbak Devi gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya masih ada satu lagi pertanyaan. Tapi saya pengen pindah dulu gitu ke Mbak Wilda Amelia ke sektor manufaktur gitu ya Mbak Devi ya. Jadi Oke, siap. nanti kita akan lanjut lagi gitu. Eh, Siap. jadi biar semuanya waktunya bisa terkoordinasi gitu. Oke. Oke. Selamat malam Mbak Wilda. Selamat malam, Mbak Ya, Siti. iya. Ada beberapa pertanyaan gitu yang ingin saya tanyakan sama Mbak Wilda. Pertanyaan pertama adalah gitu, tapi jangan jangan ini dulu ya Mbak, tapi saya batasin waktunya. Ini durasi waktu soalnya 5 menit ya Mbak ya. Bisakah diceritakan bagaimana kondisi umum buruh perempuan di sektor manufaktur saat ini dan bagaimana dampak kerja shift, target produksi, dan sistem lembur terhadap kesehatan reproduksi dan mental buruh perempuan? Silakan Mbak Wilda. Oke, baik. Saya akan menceritakan tentang kondisi umum buruh perempuan di sektor manufaktur, karena saya sendiri juga di sektor manufaktur, di tekstil garmen alas kaki. Nah, kondisi umum buruh perempuan di sektor manufaktur ini itu masih ditandai dengan kerentanan yang sangat tinggi. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hari ini meningkat, nah, buruh perempuan ini menghadapi tantangan struktural berupa upah murah, minimnya perlindungan hak reproduksi, berbagai bentuk diskriminasi, dan beban ganda atau double burden. Gitu. Saya pun juga mengalami hal ini selaku buruh perempuan, selaku ibu rumah tangga, dan juga sebagai istri. Nah, kalau berbicara di Jawa Tengah ya, karena mungkin saya sekupnya di Jawa Tengah, Mbak, belum sampai ke nasional. Nah, Ya, di Jawa Tengah saat ini sedang membuka investasi yang sangat besar-besaran. Contohnya di daerah Kendal, Demak, Ungaran.
Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Mayoritas merupakan pabrik manufaktur, yakni tekstil, garmen, alas kaki. Pastinya mayoritas pekerjanya adalah perempuan dan muda. Nah, perusahaan ini lebih memilih pekerja perempuan dan muda karena mereka lebih rentan, mudah diatur, mudah dieksploitasi, dan mereka penakut. Itu dari yang berprotes gitu. Beda dengan buruh yang laki-laki. Nah, apalagi dengan sistem kerja shift, sistem kerja lembur, dan target produksi yang dapat mempengaruhi mental buruh perempuan, sehingga buruh perempuan ini gampang stres. Ketika buruh perempuan ini stres, pasti mempengaruhi reproduksi buruh perempuan tersebut. Nah, mungkin tantangan kita hari ini di Serikat Pekerja itu bagaimana kita menyadarkan pekerja perempuan itu untuk berserikat. Karena dengan berserikat, pekerja mendapatkan pendidikan serta bisa mengetahui hak-haknya dan bisa memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan yang belum diberikan oleh pengusaha. Karena sekarang angkatan baru ini perusahaan lebih milih pekerja muda, artinya kan lulus sekolah langsung masuk ke pabrik. Dalam arti sekarang kan Gen Z. Nah, ini perlu ekstra juga untuk menyadarkan Gen Z tersebut. Itu mungkin itu dari kami. Mbak Titin. Iya, terima kasih Mbak Wilda. Iya, Genji ya. Genji itu harus perlu diedukasi dan pastinya perlu energi yang lebih gitu ya, Mbak Wilda. Ya, saya setuju karena mengedukasi perempuan untuk berserikat itu nggak mudah gitu ya. Dan itu dialami dimanapun gitu, bukan hanya faktur, tapi tentunya di perkebunan dan pertambangan juga. Iya, satu lagi Mbak Wilda, pertanyaan dari saya gitu. Apakah buruh perempuan di manufaktur menerima upah yang setara dengan laki-laki untuk pekerja yang sama? Dan bagaimana dampak sistem kontrak atau outsourcing mempengaruhi stabilitas ekonomi buruh perempuan? Monggo silakan dijawab Mbak Wilda. Kalau buruh manufaktur itu terkait upah udah diatur mengenai upahnya itu diatur dalam UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Jadi patokannya di sana. Terkait laki-laki maupun perempuan upahnya itu sama, Mbak. Tuh. Lalu kemudian dampak sistem kerja kontrak dan outsourcing itu dampaknya sangat signifikan terhadap stabilitas pekerja perempuan yang cenderung menempatkan mereka dalam posisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Mungkin yang pertama itu tentang hilangnya kepastian pekerjaan. Itu sistem kerja kontrak itu seringkali dihadapkan pada ancaman PHK sepihak dan masa kerja yang pendek. Hal ini itu menyebabkan pendapatan yang tidak menentu, mempersulitnya perencanaan hidup jangka panjang dan menciptakannya kecemasan akan keberlangsungan ekonomi keluarga tersebut. Nah, yang kedua itu tentang kerentanan terhadap pelecehan dan diskriminasi. Buruh perempuan sistem kerja kontrak dan outsourcing ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja tetap. Mereka lebih rentan mengalami pelecehan dan diskriminasi karena memang posisi tawarnya yang lemah. Nah, yang ketiga itu tentang pengurangan hak-hak reproduksi yang dan normatif. Karena status kerja kontrak, buruh perempuan ini sering kesulitan mendapatkan hak cuti tahunan, cuti melahirkan. Bahkan beberapa kasus itu saat ini menunjukkan adanya tekanan untuk buruh perempuan agar tidak hamil. Ketika buruh perempuan ini hamil, pasti diputus kontraknya. Nah, yang keempat ini tentang ketimpangan upah atau tunjangan. Pekerja outsourcing umumnya menerima gaji yang lebih kecil dibandingkan karyawan tetap untuk pekerjaan yang sama ya. Karena ada potongan oleh pihak ketiga. Dan terkadang sering kita temui itu pekerja perempuan outsourcing maupun kontrak itu tidak didaftarkan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tuh. Nah, yang terakhir tentang keterbatasan akses berserikat. Kontrak kerja yang lemah membuat buruh perempuan itu takut untuk bergabung dengan serikat pekerja dan takut untuk menuntut hak-haknya karena khawatir ketika buruh perempuan ini masuk ke serikat pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja ini tidak diperpanjang kontraknya. Mungkin itu Mbak Titin.
Iya. Terima kasih Mbak Wilda. Ternyata PKWT momok ya. Momok yang sangat krusial bagi buruh perempuan ya. Meski bukan hanya di manufaktur aja, seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Devi, juga hampir sama gitu. Apalagi gajinya lebih kecil dan BPJS Kesehatan tidak diberikan gitu ya Mbak Wilda. Terima kasih. Nah, saya akan berlanjut ke Mbak Winarsi gitu yang dari SEPIM sektor tambang. Halo Mbak Winarsi, sudah bisa di connect? Halo, ya siap. Iya, selamat malam Mbak Winarsi. Mbak Winarsi, sebelum saya memberikan Malam. nanti pertanyaannya jawabannya 5 menit ya Mbak, untuk durasi waktu. Iya, Gitu ya. Oke, Mbak Winarsi, pertanyaan pertama. iya. Ceritakan bagaimana kondisi umum buruh perempuan di sektor tambang saat ini dan apa risiko kesehatan terbesar bagi buruh perempuan di sektor tambang. Tentunya ada debu, bahan kimia, dan shift malam, dan sebagainya. Silakan dipaparkan Mbak Winarsi. Monggo waktunya saya Iya, persilakan. oke. Terima kasih. Apa namanya? Keadaan buruh perempuan sekarang di sektor tambang itu, apalagi di Morowali, ya itu sangat berdampak di debu. Untuk PAK-nya itu debu, asap, apa yang kesehariannya tiap hari menghirup sulfur, debu batu bara, debu silika, sebagainya. Terus yang setiap harinya juga menghadapi tempat-tempat kerja yang kondisi kerja yang sangat tidak feminis menurut saya, karena masih tidak banyaknya perlindungan untuk buruh-buruh perempuan, dan buruh-buruh perempuan di Morowali juga pun, di sektor tambang pun saat ini masih sangat banyak aturan-aturan yang perusahaan belum diberikan oleh perusahaan, seperti ruang laktasi yang belum ada, uh, kebebasan menyusui juga belum ada, daycare yang tidak ada, bahkan fasilitas WC-nya yang sangat jelek, air bersihnya juga yang tidak ada, airnya kuning, terus ya itulah tidak sehat, yang sangat mempengaruhi pada kesehatan reproduksi buruh perempuan ya. Terus masih di masih penempatan buruh perempuan pun masih ditempatkan di sektor-sektor domestik pekerjaannya, seperti di bagian sih memandang buruh perempuan ya khusus di nomor 2 kan, yang di bagian domestik saja, yang dia anggap tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang terus masih untuk apa namanya, untuk ke serikat buruh perempuan apalagi sekarang yang hari ini, yang tahun ini 2026 gajinya sedikit naik signifikan, jadi buruh-buruh perempuan, khususnya perempuan, itu menganggap, oh kita sudah sejahtera, sudah lebih bagus lah, untuk apa melakukan perlawanan, untuk apa masuk ikut serikat, untuk apa melawan perusahaan, sedangkan perusahaan sudah memberi gaji kita yang tinggi, yang sudah sangat lumayan lah. Padahal buruh-buruh ini, khususnya perempuan, tidak menyadari gaji naik, tapi kebutuhan pokok pun naik, yang kos-kosan pun naik, harga-harga apapun semua naik. Itu buruh-buruh perempuan di sektor tambang itu yang tidak, yang kayak
seperti Mbak Wilda tadi katakan, kebanyakan juga buruh-buruh perempuan yang ada di sektor tambang, yaitu buruh-buruh yang baru lulusan kuliah, yang Gen Z yang dia dalam pikirannya hanya kerja, kita harus kerja, fokus kerja, tidak perlu kita memikirkan yang lain, yang penting kita kerja, dapat upah, sudah selesai, tidak perlu kita melakukan perlawanan, tidak perlu kita mengeluh apa itu, bahkan aturan pun yang sudah diketahui bahwa ini perempuan harus dilindungi, tapi mereka memilih diam, mereka memilih uh, menganggap itu biasa saja, menganggap itu yang sudahlah, nggak mau berbicara, nggak mau melawan, terus adanya beban ganda di keluarga, beban ganda di organisasi pun, itu pun yang membuat perempuan yang sedikit melemah sampai saat ini. Bahkan kita hari ini akan merespon IWD nantinya, kita itu sangat sulit mengumpulkan kawan-kawan buruh perempuan, mengumpulkan waktunya, mengumpulkan kesiapannya untuk datang. Padahal tahu bahwa kita ini harus melawan, kita ini ditindas, tapi untuk memberikan waktunya melakukan pergerakan itu sangat sulit karena ya banyaknya beban ganda di perusahaan, beban ganda di rumah, sangat masih sangat tertindas. Pekerjaan pun debu sulfur itu tiap hari kita hadapi, debu asap. Terima kasih, itu saya dulu. Iya, iya, terima kasih Mbak Pinarsi. Langsung aja ya Mbak untuk pertanyaan kedua gitu. Bagaimana pengalaman perempuan kerja di ruang maskulin, karena seperti yang kita ketahui sektor tambang masih identik laki-laki gitu ya Mbak ya, dan didominasi oleh laki-laki gitu. Nah, bagaimana pengalaman Mbak sendiri atau teman-teman gitu, bisa diceritakan itu Mbak? Ya, itu hal yang sangat berat untuk kita perempuan karena kita berada di ruang yang sangat maskulin dengan perusahaan yang tidak memberi edukasi tentang pelecehan, tentang perlindungan perempuan terhadap buruh-buruhnya, maka kita yang dengan terpaksa harus menjaga diri sendiri, itu banyaknya perlakuan pelecehan seksual seperti di halte, yang tempat-tempat umum di halte, terus di tangga, ada satu tangga, itu tangga 1000 istilahnya kawan-kawan buruh di sini, itu yang berdesak-desakan laki-laki dan perempuan yang naik turun, itu di situ. Bahkan di situ penerangannya sedikit, nggak ada CCTV, jadi untuk kawan-kawan buruh perempuan yang mau melaporkan itu terpaksa diam saja. Banyak kawan-kawan yang bercerita ke saya lebih memilih untuk diam karena kita mau melaporkan nggak tahu siapa pelakunya, karena banyak orang, terus nggak ada CCTV yang harus jadi bukti. Paling kalau kita melaporkan nantinya, kita yang hanya akan cuman begitu, orangnya kamu tidak tahu kan, terima biasa saja, cuman begitu kan. Terus kita juga masih melewati, kalau ke tempat kerja, kadang ke gudang itu, kita jalan ke gudang itu, penerangannya itu sangat minim, bahkan gelap, karena mungkin lampunya itu pakai sensor waktu. Jadi kalau sudah jam 6 atau jam 5, jam 6 subuh itu lampunya udah mati. Kadang kan cuaca ini setengah 6 ini udah terang, ada juga yang kadang masih gelap sekali. Itu kita pekerja perempuan melewati jalanan yang gelap itu sangat beresiko pelecehan atau apapun di situ, kekerasan. Nah, itu yang sangat kita jaga, apalagi kayak saya di tempat kerjanya saya itu, saya di shift kerja saya itu hanya saya sendiri perempuan.
Jadi itu yang kalau berjalan sendiri itu yang sangat buat kita was-was, buat saya was-was. Terus ke WC-nya pun itu jauh, kita harus melewati gudang-gudang, melewati mesin-mesin produksi, melewati jalan-jalan setapak, jalan-jalan sempit, itu yang masih banyak potensi-potensi kekerasan seksual, pelecehan seksual yang akan kita dapatkan di situ. Jadi masih sangat was-was buruh perempuannya ya. Jadi kembali lagi kita harus menganggap mendidik diri kita sendiri untuk kita bisa melindungi diri kita sendiri, karena pengusaha atau perusahaan tidak peduli dengan keselamatan kita buruhnya. Terima kasih. Iya, iya Mbak, terima kasih. Ternyata dari sektor tambang, perkebunan, dan manufaktur gitu ya, saya simpulkan bahwasanya masih banyak gitu masalah-masalah K3, yang perempuan di nomor 2 kan, status kerja, pelecehan seksual gitu, dan juga tidak adanya kesadaran terkait berserikat gitu ya Mbak ya. Dan itu ternyata dialami dari berbagai sektor, dan ini terjadi di sektor-sektor baik perkebunan, baik tambang maupun manufaktur. Oke Mbak Winarsi, saya akan kembali lagi ke Mbak Devi Manurung. Masih ada tersisa satu pertanyaan buat Mbak Devi yang tadi saya sekat langsung ke Mbak Wilda. Halo Mbak Devi. Siap. Ya Mbak Devi, ini masih ada satu pertanyaan lagi buat Mbak Devi ya. Oke, siap Mbak Devi? Ya, Siap. yang terakhir adalah apakah buruh perempuan diakui sebagai pekerja? Nah, formal atau harian lepas, atau masih ada anggapan gitu membantu suami dalam stereotip masyarakat sekitar. Nah, itu bisa dijelaskan Mbak Devi? Ya, terima Silakan. kasih Mbak. Kalau kita bicara buruh perempuan gitu ya, selagi kita menerima upah pasti akan disebut pekerja begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah perempuan itu dianggap pekerja yang mampu untuk bersaing dengan laki-laki atau tidak? Mampu pertanyaannya. Makanya sekarang ini kan kita lebih bagaimana kesetaraan gender gitu ya. Yang mana pekerjaan laki-laki bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Nah, kesetaraan gender itu sendiri bukan hanya di dunia kerja, tapi bagaimana kesetaraan gender itu di dalam rumah gitu. Tidak yang selama ini perempuan dianggap pekerja ganda gitu ya, berperan ganda di perusahaan iya, di rumah iya. Tapi bagaimana kita mengedukasi kesetaraan itu juga sampai di rumah gitu. Yang mana yang selama ini pekerjaan dipegang oleh eh, perempuan dan juga bisa juga dikerjakan oleh laki-laki. Itulah gunanya kita komunikasi dengan pasangan gitu. Nah, dianggap dia sebagai membantu suami untuk eh, ekonomi keluarga, saya rasa iya. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan satu pekerja laki-laki, kalau sama-sama dia di perkebunan, kita sama-sama tahu lah kalau di perkebunan itu penghasilannya seperti apa begitu kan. Dengan ekonomi kita yang saat ini apa-apa serba naik gitu. Dengan kalau kita bicara UMK yang didapat sekarang dengan kebutuhan ekonomi hidup kita itu yang tidak setara begitu kan. Kemudian lagi belum lagi kalau mereka memiliki anak yang sekolah. Jadi eh, peran perempuan untuk membantu suami itu ya sangat besar begitu ya. Nah, ya itu kemudian kita juga ya kita tidak terlepas juga di negara kita ini kan mengandung sistem patriarki gitu ya. Yang mana perempuan itu harus nurut dengan laki-laki yang dianggap laki-laki adalah sebagai pemimpin. Nah, sekarang kita juga mulai mengedukasi bagaimana perempuan-perempuan itu terlibat juga di dalam kepemimpinan. Tidak pun hanya di dunia kerja, juga di rumah seperti apa dia bisa memimpin keluarganya begitu. Karena kalau kita tidak dilibatkan di kepengurusan, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan, dan kita juga perempuan harus juga
bersekutu dengan laki-laki. Kalau hanya kita saja berjuang tanpa ada dukungan daripada laki-laki, kita juga tidak akan bisa memiliki kekuatan yang besar gitu. Nah, satu lagi ada yang saya lupa, itu kita di FSP 2KI itu tergabung di dalam tim Alarm Center gitu. Yang mana Alarm Center itu eh, federasi-federasi yang tergabung di Industri All itu ya, serikat pekerja yang tergabung di Industri All. Nah, ketika ada kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, itu Alarm Center itu bisa menerima pengaduan-pengaduan mengenai itu gitu. Dan kita akan dibantu oleh Industri All. Itu aja saya rasa Mbak, kalau nanti ada yang kurang mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih Mbak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Devi. Ya, saya tergelitik dengan tadi apa jawabannya Mbak Devi kalau perempuan itu masih membantu suami, padahal sejatinya kita itu juga tulang punggung loh. Kita itu pekerja Ya, utama. Bahkan kadang-kadang bukan membantu, tapi kita loh yang bekerja ya, utama. Ya. Dan sistem patriarki tadi yang tidak ada kesetaraan, kita harus manut. Gitu. Sebenarnya nggak gitu juga. Gitu. Perempuan ya, itu juga berbicara. Dan itu bisa dimulai dari tempat yang terkecil. Ruang yang ya. terkecil yaitu kita. Gitu ya Mbak ya. Iya. Terima Ya kasih mungkin Mbak Devi. tambahan Hmm? sedikit mungkin bagaimana Iya. kita sekarang menyadarkan pekerja-pekerja perempuan ini jangan mau selalu dianggap ya itu tadi ya eh, kita harus dengan dianggap seperti kaum yang lemah begitu kan. Ya kita menyadarkan kita juga sebagai perempuan kita harus bisa bersuara begitu. Itu dia. Iya. Nah, itu seperti yang Mbak bilang tadi, seharusnya perempuan adalah tulang rusuk gitu ya, tapi sekarang berubah jadi tulang punggung gitu. Itu dia. Ya, betul, betul. Harusnya Ya, tulang rusuk, tapi kenapa jadi tulang punggung? ya betul. Tulang punggung. Oke. Ya, Terima kasih ya Mbak Devi. sama-sama Oke, Mbak. kan kembali lagi ke Mbak Winarsi dari Sepim gitu. Masih ada satu pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Halo Mbak Winarsi. Halo, halo. Iya, Mbak Winarsi, saya Ya, masih ada satu pertanyaan buat Mbak Winarsi. Sebelum nanti kita buka pendiskusian bersama teman-teman ya, Mbak Winarsi. Oke, ya. pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sistem kerja jauh dari keluarga mempengaruhi beban ganda perempuan pekerja tambang dan apakah ada layanan daycare tersedia pengelolaan kawasan untuk menopang produktivitas buruh perempuan sektor tambang? Silakan Mbak dijawab. Ya, ya. Terima kasih. Tadi Mbak Devi udah bahas semua tentang perempuan nomor dua, perempuan sebagai hanya penopang, yang dianggap hanya penopang. Ya, itu Kenapa? terjadi pada seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. uh, itu pun yang terjadi yang kita alami di sektor tambang itu jadi apabila perempuan yang mengharapkan anaknya agar tidak jauh dari orang tua, terpaksa yang laki-laki dan perempuan awalnya bekerja bersama terpaksa mengambil keputusan, yang perempuan mengambil keputusan untuk berhenti bekerja agar bisa membantu anaknya. Ada juga yang kita tidak bisa, saya tidak mau berhenti bekerja, saya tetap akan bekerja. Jadinya yang jadi korban yaitu orang tua, anak-anak dititipin ke orang tua semua, orang tua atau mertua kan ditinggalin di kampung, terus kita datang merantau bekerja di Morowali, itu dengan terpaksa semua dititip. Untuk layanan daycare sampai sejauh ini kita di sektor pekerja di sektor tambang masih tidak ada layanan daycare yang disediakan oleh perusahaan. Jadi ya itu jadinya ujung-ujungnya yang perempuan yang nomor dua, yang hanya penopang, yang hanya membantu perekonomian keluarga, yang dianggap begitu oleh uh, manusia di muka bumi ini, jadinya perempuan yang mengalah untuk berhenti bekerja
daripada anaknya terlantar nggak diurusin orang tua, jadi perempuan yang mengalah. Padahal walaupun yang di posisi kerjanya mungkin lebih upahnya perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, tapi tetap perempuan yang harus mengalah karena kamu yang harus jaga anak. Itu yang masih terjadi sekarang. Daycare sampai sekarang kita khususnya di FSPIM masih selalu menuntut setiap dituntutan atau di pembahasan-pembahasan diskusi dengan pihak pengusaha, kita masih selalu membahasakan untuk pengadaan daycare, dan satu juga yaitu pengadaan lembaga penanganan pelecehan seksual. Itu juga masih selalu kita tuntut ke pengusaha, kita selalu bahasakan, tapi sampai sejauh ini pengusaha masih tutup telinga, masih tidak mau memperdulikan kebutuhan buruhnya, masih tidak peduli dengan apa yang dialami buruhnya setiap harinya. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana produksi terus. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Iya, betul. Ya, itulah ya pengusaha yang dipedulikan hanyalah produksi dan produksi. Padahal kita ketahui bersama ya, daycare itu sangat penting untuk diperjuangkan juga, karena itu bisa menopang kehidupan anak-anak kita ya Mbak Devi ya, Mbak Winarsi ya. Oke, terima kasih Mbak Winarsi. Saya akan kembali ke Mbak Wilda gitu. Satu pertanyaan buat Mbak Wilda sebelum saya buka untuk tanya jawab diskusi bersama teman-teman. Halo Mbak Wilda. Halo Mbak Titin. Ya Mbak Wilda, ini ada terakhir pertanyaan buat Mbak Wilda. Apakah masih ada pembagian kerja berbasis gender di pabrik? Dan bagaimana kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang ditangani di tempat kerja? Monggo Mbak, silakan dijawab. Terkait pembagian kerja berbasis stereotip gender ya di pabrik tetap masih ada, karena memang terkait laki-laki dan perempuan, mungkin laki-laki ini dipandang lebih maskulin, lebih mempunyai tenaga yang lebih, sehingga laki-laki ini dikasih bagian yang di sana mungkin di bagian gudang, di bagian preparation atau mesin, dan bagian logistik, karena di sana harus ada tenaga lebih untuk angkat barang. Lalu kemudian yang perempuan lebih ditaruh di bagian produksi, misal menjahit atau sebagai QC inline maupun outline, seperti itu Mbak. Nah, kalau terkait kasus pelecehan atau kekerasan seksual, bagaimana penanganan kita? Kalau boleh saya bercerita, setelah adanya relokasi industri dari Jabodetabek ke Jawa Tengah, yang awalnya Jawa Tengah ini memang sebagai wilayah agraris, jadi masyarakatnya mayoritas itu sebagai petani. Nah, sebagai petani, buruh tani, dan buruh serabutan. Lalu karena adanya pabrik yang berdiri di sekitar daerah kami, masyarakat beralih menjadi buruh pabrik. Nah, tentunya tak hanya pabriknya saja yang pindah, akan tapi pola dan sistemnya itu juga ikut pindah, seperti pemberian upah yang rendah, berbagai bentuk diskriminasi pekerja dan eksploitasi pekerja, terutama pekerja perempuan. Nah, kalau dulu itu di tahun 2020, saya bersama kawan-kawan dan kawan-kawan yang lain itu mendirikan serikat pekerja di salah satu pabrik manufaktur di Jawa Tengah. Nah, yang mana dulu itu belum ada serikat pekerja Mbak, dan kita pun juga nggak tahu apa itu serikat pekerja, karena memang kita saling keluh kesah, karena memang sebelum adanya serikat pekerja ini banyak kekerasan, banyak kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun psikologis. Nah, setelah serikat pekerja ini berdiri, pertama kali yang kita perjuangkan itu adalah kondisi kerja yang layak. Bagaimana dulu itu kondisi kerjanya itu memang kurang layak, banyak kekerasan, sehingga banyak pekerja yang kabur, sehingga ketika
pekerja itu kabur, pastinya tidak mendapatkan hak apapun. Nah, dari sanalah kita sadar pentingnya berserikat dan mengajak teman-teman untuk berserikat. Nah, setelah itu, sel pekerja juga harus berkolaborasi dengan perusahaan dan kita dorong supaya kita sama tim komplain saat itu membentuk tim penanganan kasus kekerasan kerja. Jadi apapun pengaduannya, entah itu pengaduan ke HRD, ke manapun ke hotline itu masuknya ke tim tersebut gitu. Dari mulai investigasi, mulai penetapan sanksi untuk pelaku. Jadi serikat pekerja harus ikut andil dalam pelaksanaannya gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Wilda. Lengkap sekali ya pemaparannya dari membuat, mungkin kalau saya katakan itu satgas ya Mbak ya, membuat Iya. satgas gitu, satgas Jadi kita nggak pelecehan cuma gitu. jadi Iya, kita nggak hanya dari menuntut perusahaan. Jadi kita nggak hanya menuntut perusahaan, tapi kita punya solusi yang kita bisa kerjakan bareng-bareng sama perusahaan. Seperti itu, Mbak Giting. iya 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 itu penting banget ya, apalagi kalau di dalam satgas itu. Satgas itu sendiri mestinya harus orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang tahu banget bagaimana cara menangani pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu ini bukan kasus yang bisa ditangani seperti kasus-kasus biasa, tapi ini sangat hati-hati dan perlu empati yang lebih untuk si korban itu sendiri gitu ya Mbak. Oke, sekarang sudah selesai pertanyaannya. Saya akan membuka diskusi bersama teman-teman yang lain. Silahkan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan untuk narasumber, ketiga narasumber yang hebat tadi, atau mungkin pertanyaan buat saya juga boleh. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya? Atau saya panggil? Bagaimana? Sepertinya ada teman dari Makassar. Oke, kayaknya ada Jenny. Nah, teman Makassar juga banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran untuk guru perempuan. Jenny, apakah ada pertanyaan yang akan dipertanyakan di tiga narasumber atau sama Mbak Titin juga boleh? Halo Jenny. Oke, nggak ada yang bertanya? Ini nggak kelihatan sih. Assalamualaikum Bu Titin. Aku aku Teresia. Aku hanya bisa ngasih masukan untuk memberi semangat aja dulu untuk mereka ya. Oh iya, Ini jadi sharing sharing untuk Farkes sendiri juga, kita juga teman-teman Farkes sendiri kan, kita kan Federasi Kesehatan juga ya.
di rumah sakit sendiri aja kita juga BPJS banyak yang nggak diurus juga gitu kan. Mereka juga gaji gaji juga mereka banyak nggak sesuai dengan UMP gitu kan. Eh, Ya itu berarti kita harus tetap berjuang gitu loh, tetap semangat gitu, ya kan? Untuk benar-benar perempuan itu untuk disejahterakan ya. Kita dapat apa untuk target kita yang kayak daycare atau yang tadi ternyata teman kita tadi yang ditambang ya nggak ada tempat laktasi ya. Ya Mbak, itu ya Mbak siapa yang Nadi itu ditambang ya? Iya, Mbak Tersia. Iya, gitu Ada. ya. Sebenarnya Terima sedih kasih. juga ya. Ternyata banyak PR juga kita ya. Iya. Ternyata banyak PR juga ya. Ternyata di sisi lain misal di Bekasi, alhamdulillah mereka banyak yang terpenuhin. Ternyata di daerah itu kita banyak PR juga ya mereka gitu kan. Ya kayak teman kita ternyata nggak boleh berserikat ya. Kalau ketahuan mereka dikeluarin dan mereka juga yang apa yang harusnya bisa melahirkan nggak boleh hamil katanya tadi ya di Mbak Meda ya. Berarti kita PR kita kan banyak bener ya, Masya Allah ya. Ternyata memang kita harus terus semangat dan terus geria bahwa memang harus ikat itu harus terus berjalan gitu loh, Mbak. Aku cuma ngasih semangat gitu aja ya, sharing aja. Makasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Teresia sharingnya dan juga motivasi semangatnya untuk teman-teman yang di daerah gitu ya. Ternyata di Jakarta itu berat, tapi lebih berat yang ada di daerah. Dan memang benar apa yang dikatakan Mbak Teresia gitu, kita saling menyemangati dan kita juga saling memberikan energi positif buat teman-teman di daerah. Jadi bisa terpapar juga energinya supaya kita terus berjuang gitu. Oke, kayaknya Bu Jumisi mau bertanya. Silahkan Bu. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Malam, Jum. Sehat-sehat ya. Seneng deh aku dengar kalian. Ya, aku mau nanya, Non. Suaranya menggema. Jadi, paparan teman-teman tadi kan menarik ya. Baik teman-teman di Jawa Tengah, di Riau, dan di Morowali gitu. Itu kan cerita yang alamiah ya. Itu cerita yang natural sekali gitu. Ada kepikiran nggak teman-teman untuk menuliskan cerita itu menjadi sebuah buku? Dan ditulis oleh teman-teman sendiri, karena teman-teman kan pelaku sejarah ya. Jadi mungkin kalau misalnya belum jadi sebuah buku ya jadi sebuah cerita yang bisa di-up di medsosnya masing-masing dan di medsosnya KPBI tentu saja ya gitu. Itu kekayaan informasi dan kekayaan semangat juang sih. Aku melihat apa yang disampaikan oleh Wilda, Winarsi, Devi itu kekayaan informasi, data, dan semangat ya. Aku melihat itu, merasakan itu. Terus yang kedua pertanyaannya adalah meskipun gitu ya, meskipun dengan berbagai macam situasi yang teman-teman alami, ada apa namanya kasus yang dihadapi bertumpuk-tumpuk dalam keseharian, tetapi ternyata kalau kita mengikuti perkembangannya, teman-teman itu tetap meluas di tengah berbagai macam kontradiksi ya yang dihadapi oleh teman-teman. Jawa Tengah itu meluas loh, Grobogan, meluas ke Tegal, meluas ke mana gitu. Jadi FSB Smart itu menurutku berhasil untuk meluaskan upaya untuk mengajak teman-teman berserikat. Begitu juga di Riau gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Devi dan teman-teman di FSP 2KI dan FSP IPSI itu kan meluas gitu. Juga di Morowali meluas sekali loh kalian itu. Hampir setiap saat aksi gitu. Hampir setiap saat berhasil. Dan hampir setiap saat teman-teman itu menerima formulir baru. Saya itu kan ikut grupnya Winarti dan teman-teman itu ya.
hampir setiap hari itu ada pendaftaran anggota baru perempuan gitu ya, yang perempuan ya, karena aku ikut grupnya perempuan gitu. Itu keren sekali. Nah, kupikir semangat ini adalah semangat yang luar biasa dan patut ditularkan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana, di masing-masing daerah untuk bertahan dalam situasi yang tidak mudah, gitu ya. Ada ancaman represivitas, intimidasi di tempat kerja, diacuhkan dan seterusnya, gitu. Nah itu teman-teman, terima kasih Titin dan teman-teman, semangat ya. Terima kasih Bu Jum. Ya, mungkin dari Mbak Devi dulu kali ya Mbak Devi ya, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Jum. Ya, Mbak Titin, tadi apa yang saya sampaikan tadi juga saya sudah tuangkan ke dalam tulisan dan saya sudah kirim ke Elsa. Itu kan kita masih bagaimana kondisi perburuhan gitu ya. Belum lagi kita bagaimana menulis apa yang sudah pernah kita lakukan, kemudian kasus-kasus apa yang sudah kita pernah kita tangani gitu.